Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita coba jalan-jalan kembali di Bekasi Utara ya, dimana kita ketahui belakangan ini permasalahan bambu lagi viral di Indonesia ya, khususnya di daerah Jabodetabek nih ya, Jakarta, bukan Jabodetabek sih ya, daerah Jakarta dan penyangganya lah ya. Jadi Tangerang, Jakarta dan Bekasi. Di Tangerang sudah jelas ya, di Pulau Cangkir sana ya, ataupun di Desa Kronjo saat ini ada oknum-oknum yang sudah menancapkan 30 km lebih yang katanya dari KKP ini tidak diketahui dia dalangnya siapa ya, termasuk di daerah Kepulauan Seribu juga ya, di dekat Kepulauan Seribu juga saat ini sedang ada bambu yang sudah tertancap di sana. Terus di Bekasi nih ya, Bekasi Utara juga ini viral juga ya masalah bambu. Tetapi permasalahan tiga ini agak sedikit berbeda untuk di daerah Bekasi Utara nih teman-teman. Di mana Bekasi Utara ini menurut PT TRPN ya, ini Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mengklaim bahwa pembangunan pagar bambu di sana itu telah memiliki surat izin ya. Dan narasi ini saya kutip dari kompas.com ya, dengan judul PT TRPN merasa dipermalukan oleh KKP karena pagar laut di Bekasi disegel. Media online ini terbit di 16 Januari tahun 2025 ya. Tapi kita akan mulai saja. Saya mengutip ini ya, jadi ada landasannya. Jadi narasi saya buat ini bukan asal-asalan saja teman-teman. Oke, kita mulai. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara ataupun TRPN merasa dipermalukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun KKP atas penyegelan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Perusahaan kami dipermalukan, seolah pembangunan ini merupakan pembangunan liar. Ini yang nggak bisa kami terima, kata kuasa hukum PT TRPN, Diolipa Yumara, dalam konferensi pers di Bekasi, Kamis 16 Januari tahun 2025. Diolipa mengatakan, PT TRPN tidak asal membangun pagar laut atau alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya. Pada 2022, PT TRPN telah mengajukan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ataupun PKKPRL ke KKP terkait pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan sejumlah catatan. Salah satunya adalah PT TRPN diminta berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun DKP Jawa Barat lantaran lokasi pembuatan pagar laut berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Dari koordinasi ini, DKP Jawa Barat setuju. Namun, DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Akhirnya ada kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan klien kami. Di antaranya kami diminta membangun sarana dan prasarana toko. Di antaranya kami diminta membangun sarana dan prasarana seperti toko, perbaikan jalan, kantor DKP, supaya pelabuhan ini jadi, kata Diolipa. Diolipa mengatakan permintaan DKP Jawa Barat, permintaan DKP Jawa Barat kemudian disanggupi oleh PT TRPN. Rencana pembangunan pagar laut ataupun alur pelabuhan akhirnya dilaksanakan dengan dasar surat perintah kerja dari DKP Jawa Barat. Jadi sebenarnya ini
kepentingan ini ya, yaitu dari PT TRPN dan juga DKP Jawa Barat ini sebenarnya sama-sama bagus nih teman-temannya. Jadi PT TRPN ini ingin membangun bisnis sekitar situ ya, dan juga DKP Jawa Barat pastinya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya ada kemaslahatan umat di sekitaran Tarumajaya ini teman-teman. Makanya diminta ke PT TRPN untuk membuatkan fasilitas seperti tadi yang saya jelaskan ya, untuk masyarakat nelayan di sekitar situ. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dalam pengerjaannya, DKP Jawa Barat meminta PT TRPN membangun alur pelabuhan sepanjang 5 km dengan lebar 70 meter dan kedalaman 5 meter. Ini berfungsi teman-teman untuk jalur ini ya, jalur nelayan. Jadi nanti insya Allah setelah video ini saya upload, nanti saya akan upload lagi video resmi ya dari DKP. Ini adalah pembangunan alur pelabuhan teman-teman sepanjang 5 km. Ada animasinya, saya akan berikan ke kalian tapi di video berikutnya ya. Jadi ini video nggak terlalu panjang-panjang banget, nanti kuota internet kalian cepat habis kalau kepanjangan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ketika pembangunan alur pelabuhan mulai berjalan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember tahun 2024. Alasannya pembangunan alur pelabuhan belum mengantongi izin PKKPRL. Nah, ini lucu juga nih ya KKP ini teman-teman. Sebenarnya dia menyuruh PT TRPN untuk berkoordinasi sama DKP. Di tengah jalan KKP-nya sendiri yang kelimpungan ataupun bingung nih. Kenapa tidak mengeluarkan PKPRL padahal dia sendiri yang menyuruh ke DKP coba. Oke, kita lanjut ya. Ini sebenarnya perintah KKP juga. Kami diminta koordinasi dengan DKP. DKP itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanannya. Ini berarti kalau dinas teman-teman itu berarti daerah ya, provinsi. Untuk mengerjakan ini di PPI Paljaya. Kalau sudah mengerjakan ini mudah-mudahan PKKPRL bisa keluar karena perintahnya itu terang dia. Sebelumnya diberitakan bahwa KKP menyegel pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu 15 Januari tahun 2025 teman-teman. Penyegelan tersebut dilakukan karena proyek ini tidak dilengkapi dengan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto menjelaskan bahwa tindakan penyegelan ini merupakan wujud penegakan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan tanpa izin. Lucu juga sih ya. Iya, sudah kami segel. Alasannya karena tidak ada PKKPRL-nya, ujar Sumono kepada Kompas.com. Tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Khalid Yusuf menyatakan kementerian akan menginvestigasi lebih lanjut mengenai keberadaan pagar laut di Bekasi. Kami akan pastikan apakah pelaku usaha itu melenceng dari perizinan yang dilakukan atau tidak. Orang yang izinnya belum tentu juga tidak melanggar. Maaf, saya ulang. Orang yang izin belum tentu juga tidak melanggar. Tegas Khalid di Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang. Ya, seperti itulah teman-teman. Polemik ya antara pembakaran bambu ini ya dengan pihak swasta dengan KKP ya, dimana ya dari alur kita kalian bisa dengar ya bahwa KKP itu meminta untuk PT TRPN agar berkoordinasi dengan DKP ya, karena menurut KKP ini masih masuk ruang ataupun tupoksinya dari DKP ya. Kalau kita mengutip ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di bab 5, yaitu kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berdiri kepulauan. Nah, di pasal 27-nya ini berbunyi, pasal 27 ayat 1, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Yang kedua, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam
di laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Nih, selain ini catat nih ya teman-teman, selain minyak dan gas bumi. Jadi selebihnya itu boleh. Salah satunya adalah alur pelabuhan. Yang kedua adalah pengaturan administratif, yang ketiga pengaturan tata ruang, yang keempat ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan laut, yang kelima ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pasal 27 ayat 3, nah ini poin yang penting nih teman-teman. Kewenangan dari provinsi itu untuk mengelola sumber daya alam di laut, maaf saya ulang, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh adalah 12 mil. Nih 12 mil berarti kalau 1 mil itu 1.600 ya, berarti 1,5 kilometer lah ya. Jadi kalau 12 mil mungkin sekitar 15 kilometer sampai 16 kilometer ya teman-teman. Saya lanjut. 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Terus yang keempat, pasal 27 ayat 4, apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak agak ini juga saya ulang ya teman-teman. Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi tersebut. Pasal 27 ayat 5, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 ini tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini menurut saya secara pribadi, kacamata orang awam yang coba memahami keadaan yang rumit antara KKP, DKP, dan PT TRPN ini adalah mungkin di sini perbedaan penafsiran mungkin ya teman-teman, karena PT TRPN ini teman-teman, dia ini kan sudah memiliki izinnya dan wilayah yang dia mau bangun itu sudah memiliki sertifikat tanah. Nah ini yang rame lagi nih ya. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang ataupun ATR, Kepala Badan Pertahanan, Menteri ATR BPN-nya yaitu Agraria dan Tata Ruang ataupun Kepala Badan Pertahanan Nasional nih. Jadi memang menurut Pak Nusron Wahid, memang ini beberapa wilayah laut di Indonesia ya, termasuk yang di Bekasi, di Tangerang dan beberapa wilayah lainnya ya. Itu memang saat ini teman-teman cukup unik sebenarnya, laut dijadikan dijadikan sertifikat tanah teman-teman ya. Jadi ya cukup unik sih ya laut. Jadi BPN itu menerbitkan sertifikat. Jadi kalau BPN itu kan Badan Pertanahan Nasional ya teman-teman. Tanah ya, ini di garis bawah ini tanah. Berarti kan memang ketika dikeluarkan sertifikat tanah itu berarti BPN menganggap bahwa wilayah tersebut adalah daratan, padahal itu laut. Ya ini juga ya walau-walau bagaimana bisa terjadi ya, ini pasti panjang banget historinya yang ditarik mundur ke belakang ya, karena saya bukan ahli hukum jadi saya membatasi pembicaraan ini teman-temannya. Cuma saya hanya bernarasi saja ataupun berpendapat ya, bahwa memang seperti inilah ya hukum di Indonesia, walau-walau agak sedikit carut marut ya, kita nggak tahu ya. Sebenarnya pembuatan reklamasi juga itu sebenarnya menurut saya secara pribadi ya, yang sudah melihat di lapangan langsung, sebenarnya itu tidak melulu jelek teman-teman ya.
ada sisi positifnya juga. Ini contoh salah satunya nih ya, yang saya berpendapat secara pribadi bahwa pembangunan yang di Tarumajaya ini secara pribadi saya menganggap ini positif yang untuk alur pelabuhannya teman-teman, ataupun adanya investor yang masuk ya, karena kita juga sering sering teriak-teriak mana investor untuk membangun negeri ini. Giliran ada investor masuk malah dipersulit. Menurut saya sepanjang investor itu memang jelas ya untuk membangun daerah kita. Salah satunya dari PT TRPN ini, dia ingin membangun wilayah di sekitar situ teman-teman, karena wilayah situ tadinya memang sangat kumuh sekali, tidak pokoknya acak-acakan deh. Makanya mau dibangun, investor ya swasta masuk dan dibangunkan ke segala macam fasilitas ya, seperti di depan kita ini nih tadinya sangat kumuh sekali teman-teman, tetapi dari DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat itu meminta beberapa hal, seperti membuatkan jalur jalan raya ya, dibukakan jalur yang rapi lah yang di sebelah kiri kita ini, terus dibangunkan pelelangan ikan, terus dibuatkan alur laut yang berfungsi pastinya untuk berlabuhnya nelayan-nelayan kita. Karena for your information nih teman-teman ya, bahwa nanti ke depan ini data resmi yang saya dapatkan ya dari teman-teman DKP, karena di sini nantinya akan ada pembangunan pelabuhan teman-teman, jadi akan ada masuk proyek strategis nasional. Nah, maka dari itu DKP menurut saya ini secara pribadi ya, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat ini bagus banget teman-teman, karena memikirkan nelayan-nelayan yang ada di Tarumajaya ini teman-teman. Karena kalau tiba-tiba sudah dibangun pelabuhan, tahu-taunya tidak ada jalur di sini, jalur nelayan kita, terus nelayan itu mau ke laut itu laut mana, mau terbang apa ya? Makanya dibuatkanlah alur laut di depan kita ini. Nah, di sebelah kanan maksud saya ya. Nah, yang akan dibangun oleh PT TRPN itu ada di sekitar sini teman-teman. Nah, tepat di depan kita ini memang itu akan dibangun dengan segala macam pasti ada bisnis segala macam lah ya, nggak bisa dipungkiri. Dibangunlah dan juga pastinya ada kontrak prestasi yang harus dijalankan oleh PT TRPN. Salah satunya adalah merapikan pelabuhan Paljaya ini teman-teman. Jadi ya mungkin lebih ke koordinasi mungkin ya, KKP, DKP dan PT TRPN. Cuma kalau PT TRPN ini kan dia hanya menjalankan arahan saja ya dari KKP ya. Cuma di tengah jalannya kayak di prank gitu ya. Ya itulah teman-teman ya, sengkarut terhadap persoalan peraturan di negeri ini ya. Semoga saja ya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini mungkin peraturan-peraturan yang agak sedikit membingungkan mungkin bisa lebih di-clearkan mungkin ya terhadap menteri-menterinya, sehingga para investor juga percaya kepada Indonesia, karena kita sering ya meminta investor masuk ke Indonesia agar bisa membangun negeri ini. Cuma mereka sudah masuk ke dalam, malah bisa dikatakan kayak di prank gitu loh. Oke, itu aja mungkin ya. Semoga saja sengkarut di Bekasi Utara ini ya, khususnya di Tarumajaya ini bisa sesegera mungkin selesai, dan semoga PT TRPN bisa melanjutkan pembangunannya ya, yang saat ini agak sedikit dipending oleh KKP. Dan mudah-mudahan aja teman-teman dari DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya beserta jajarannya ya, sehingga bisa membangun daerah Bekasi ya, Bekasi Utara, khususnya di daerah pelabuhan Tarumajaya ini lebih baik lagi, sehingga bisa membawa kemaslahatan umat khususnya di daerah situ ya, ataupun nelayan-nelayan pesisir Teluk Bekasi Utara. Perekonomiannya semoga bisa semakin membaik, sehingga perekonomian di masyarakat Bekasi Utara bisa lebih baik lagi. Amin. Dan saya minta maaf ya teman-teman jika mungkin
narasi-narasi saya ada salah-salah mungkinnya ataupun agak sedikit bercanda karena saya orangnya nggak bisa terlalu serius teman-teman. Ntar kalau terlalu serius kaku nanti ya kayak kanebo kering. Oke, itu aja yang bisa saya berikan teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam, saya Abdul Fattah Arifin dari Laut Bekasi Utara, tepatnya di Sungai ataupun Pelabuhan Tarumajaya, Bekasi Utara, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.